Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di sesi video kali ini Johan akan share kepada teman-teman resep sekaligus ide jualan dengan kapasitas satu porsinya 4.500-an. Kita sudah bisa jualan dan insya Allah meraup untung banyak. So, buat teman-teman tetap stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu 1 kilo daging ayam bagian dada, selanjutnya setengah kilo daging sapi bagian paha. Teman-teman pilih daging sapi yang kering, yang merah seperti ini ya, yang baru disembelih. Oke, selanjutnya kita bawa ke penggilingan. Oke, kita giling teman-teman. Kita giling kasar terlebih dahulu bahan-bahannya ya. Setelah itu nanti kita siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya apa saja teman-teman? Teman-teman bisa baca nanti ya di link deskripsi, tetapi jangan skip dulu, jangan tinggalkan video ini karena trik dan tipsnya ada di video ini. Karena bahan saja tidak cukup teman-teman. Selanjutnya kita bawa ke wajan penggilingan. Dari daging ayam 1 kilo dan daging sapi setengah kilo, kita aduk, kita tambahkan bumbu-bumbunya, dan Johan tambahkan 100 gram tepung tapioka dan 50 gram tepung aren di wajan pengadukan ini teman-teman, karena kita mengaduk sedikit ya. Ini wajan ukuran 85 itu harusnya kapasitas itu 5 kiloan lebih. Nah, itu idealnya teman-teman. Tetapi karena kita menggiling dagingnya cuma 1,5 kilo, di sini triknya teman-teman harus bilang sama sang penggilingnya untuk menggiling sampai benar-benar halus teman-teman. Sampai benar-benar halus, sampai benar-benar kalis. Dengan penambahan es yang cukup dan pengadonan yang kalis teman-teman, jangan sampai tidak kalis. Dari total semuanya bahan-bahan tadi menghasilkan 2,2 kilo lebih ya. Oke, kita masuk ke sesi pembulatan ya teman-teman. Di sesi pembulatan ini hal yang harus teman-teman lakukan yaitu mempersiapkan air hangat kurang lebih setengah tempat pencetakan bakso ini. Oke, lalu kita bulatkan seukuran telur bebek teman-teman. Jadi kita bulatkan sedikit agak besar saja karena nanti kita dalam penyajiannya tidak ditemenin bakso kecil, yaitu satu porsi satu bakso supaya lebih mudah untuk menghitungnya teman-teman. Oke, kita bulatkan sampai adonan habis ya teman-teman, yaitu triknya dengan menggunakan air hangat saja. Kalau di atas kompor gunakan api yang sangat kecil, paling kecil teman-teman. Itu gunanya untuk mempertahankan suhu di dalam air saja. Jadi jangan sampai apinya besar, nanti kita bulatin baksonya belum selesai tetapi bakso yang pertama kita bulatin sudah matang dan yang paling akhir belum matang. Di situ kebanyakan teman-teman pemula itu kesalahannya di situ ya. Jadi kita gunakan api yang sangat kecil saja untuk mempertahankan suhu di dalam airnya. Nah, setelah selesai teman-teman, barulah kita besarkan apinya, tetapi jangan terlalu besar banget, jadi sedang saja kita besarkan, ukuran sedang api sampai bakso matang merata. Kalau sudah matang seperti ini teman-teman, lalu kita angkat dan kita tiriskan di tempat tirisan bakso seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa gunakan tumbu atau apa sajalah untuk mengeringkan baksonya. Lalu kita kipaskan sampai dia itu benar-benar kering, benar-benar garing dan dingin teman-teman. Kalau belum dingin jangan selesai untuk dikipas. Kalau sudah dingin seperti ini teman-teman, baru teman-teman bisa simpan di dalam freezer ataupun boleh disajikan di tempat display jualan teman-teman. Oke, masuk ke sesi pembuatan kuah bakso teman-teman. Di sesi pembuatan kuah bakso ini bahan-bahan yang harus teman-teman siapkan, bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu tulang sapi, lemak sapi,
berambang goreng, ladaku 1 saset, bawang putih mentah, kaldu sapi, MSG, dan daun bawang teman-teman. Untuk totalnya nanti bahan-bahannya itu lengkapnya teman-teman bisa baca di link deskripsi. Di sini Johan hanya membahas trik dan tipsnya. Semua bahan-bahan ini mentah teman-teman. Bawang putih dan daun bawang putih ini kita blender. Setelah kita blender, lalu kita masukkan ke dalam air hangat ataupun air panas yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita cuci bersih tulang dan lemak sapinya, lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan semua bahan-bahan sisanya tadi teman-teman. Kita tunggu sampai dia itu benar-benar mendidih. Setelah mendidih, lalulah kita masukkan baksonya teman-teman. Kita masukkan baksonya. Kita biarkan baksonya antara 15 sampai 20 menit sampai dia itu mengapung teman-teman. Itu tandanya baksonya sudah siap disajikan. Kalau sudah mengapung seperti ini teman-teman, lalulah kita sajikan. Untuk penyajian ini teman-teman boleh langsung 2 bakso ataupun 1 bakso ya. Tapi di sini Johan membahasnya atau menganjurkan untuk 1 porsi itu 1 bakso agar nilai jualnya tidak terlalu mahal teman-teman. Kita sajikan 1 porsinya mungkin dari modalnya itu 4.500-an ya. Jadi kalau teman-teman mau jualnya itu mungkin 10.000, 8.000, mau ambil untung berapa itu terserah teman-teman. Jadi di sini Johan hanya membahas modalnya saja. Untuk modal 1 porsinya itu Rp4.500. Oke, untuk penyajiannya akan Johan ajarkan di sini. Kita siapkan mie-nya, mihun seperti ini teman-teman yang sudah direbus. Lalu kita tambahkan sedikit seledri dan sawi. Kita tambahkan garam 1 pucuk sendok teh, lalu kita tambahkan berambang goreng teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menambahkan MSG itu akan memperkuat rasanya ya, lebih enak. Kalaupun dibungkus caranya seperti ini teman-teman, sama kurang lebih, tetapi dia menggunakan plastik saja ya untuk jualan. Misal mau dibawa pulang itu kan kita bungkus menggunakan plastik. Untuk minyak sendiri kita pisah ya teman-teman, supaya sampai rumah itu tidak terlalu lembut ya minyak. Oke, setelah itu untuk penyajiannya teman-teman, setelah kita racik tadi, kita racik dari mie, seledri, sawi, lalu berambang goreng, garam, kita tambahkan sedikit penguat rasa ya. Lalu kita sajikan 1 porsi 1 bakso teman-teman. 1 porsi 1 bakso, karena kita tidak menggunakan bakso kecil-kecil ya. Jadi 1 porsi 1 bakso saja teman-teman. Untuk hitungan ini, untuk hitungan 1 porsi Rp4.500 itu tidak termasuk lemak sapi dan tulang sapinya ya teman-teman. Jadi untuk 1 porsi 4.500 itu bakso, kuah, mie, dan sawi, seledri seperti itulah. Untuk lemak dan tulang sapinya itu kalau mau teman-teman tambahkan itu bisa teman-teman anggarkan lagi, yaitu mungkin lemak sapinya segini harganya 1.000 dan tulang sapinya per potong itu 3.000 untuk yang dagingnya sedikit seperti ini teman-teman. Kalau dagingnya banyak itu mungkin lebih dari 3.000 per potongnya. Oke, terima kasih, semoga video ini tetap menginspirasi teman-teman yang ingin memulai usaha khususnya di bidang bakso. Tetap semangat terus, pantang mundur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.